Baik, untuk teman-teman semua, perkenalkan saya Rio Rivaldo Sinuhaji dengan NIM 123220005 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, mata kuliah kriptografi dengan judul Sistem Pengelolaan Data Teks dan Gambar Kriptografi. Untuk algoritma yang saya gunakan untuk login, saya menggunakan algoritma hash. Untuk enkripsi teks, saya menggunakan algoritma dan base64. Ini merupakan algoritma super enkripsi, yaitu Vigenère dan base64. Selanjutnya untuk algoritma foto saya menggunakan steganografi. Hashing algoritma hash dalam kriptografi adalah fungsi matematika yang mengubah input data, pesan, file, atau data lainnya menjadi output dengan panjang tetap, yang disebut sebagai nilai hash atau diges. Proses hashing ini bersifat satu arah, artinya data yang sudah diubah menjadi hash tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Hashing digunakan untuk memastikan integritas data, karena setiap perubahan kecil pada input akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Pada kode tersebut, algoritma hash digunakan untuk mengenkripsi password menggunakan fungsi bawaan PHP, yaitu function password underscore hash yang secara default memakai algoritma bcrypt. Fungsi ini menghasilkan hash yang aman, non-reversible, dan dilengkapi dengan salt otomatis untuk memastikan setiap hash unik meskipun password ini dimasukkan sama. Hasil hash ini disimpan ke database menggantikan password asli, sehingga meningkatkan keamanan jika database diretas. Dengan pendekatan ini, password pengguna tidak dapat diketahui langsung dari hashnya. Penggunaan password default memastikan kompatibilitas dengan algoritma hash terbaru tanpa perlu mengubah kode, membuatnya lebih fleksibel dan aman untuk jangka panjang. Selanjutnya, super enkripsi Vigenère dan base64. Menggabungkan dari dua algoritma yaitu Vigenère dan base64 yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dengan dua algoritma. Ini merupakan codingan dari enkripsi Vigenère. Untuk yang pertama itu ada fungsi dan parameter. Fungsi Vigenère underscore encrypt menerima dua parameter, yaitu variabel PSWD, kunci atau password untuk enkripsi, dan variabel teks yang akan dikripsi. Yang kedua ada konversi kunci. Kunci diubah menjadi huruf kecil menggunakan str2 lower untuk variabel PSWD untuk konsistensi dalam perhitungan. Yang ketiga inisialisasi variabel. Variabel code adalah variabel untuk menyimpan teks hasil inskripsi tidak digunakan secara eksplisit dalam fungsi ini. Selanjutnya, variabel key adalah indeks saat ini dari kunci yang digunakan untuk mengakses huruf kunci. Selanjutnya, variabel KL adalah panjang kunci dan variabel length adalah panjang teks yang akan dienkripsi. Yang keempat, proses enkripsi. Perulangan form memproses setiap karakter dalam variabel teks. Jika karakter dalam huruf diperiksa dengan C-type underscore alpha, huruf besar C-type underscore upper, karakter dienkripsi menggunakan rumus encrypted dalam kurung ASCII kunci dikurang ASCII A, ditambah dalam kurung ASCII teks dikurang ASCII A huruf besar, dan kemudian modulus 26 ditambah ASCII A huruf besar. Huruf kecil itu adalah rumusnya serupa, tapi dengan ASCII A huruf kecil. Setelah memproses huruf, indeks kunci variabel key diperbarui. Jika sudah mencapai akhir kunci, indeks direset ke 0. Yang kelima, pengembalian hasil. Fungsi mengembalikan variabel teks yang telah dienkripsi. Untuk enkripsi base64 pada di sini hanya memanggil sebuah eh, function. Yang pertama enkripsi base64 pada kurian tersebut tadi itu cek validitas kondisi pada variabel valid memastikan bahwa input sebelumnya sudah memenuhi syarat validasi. Misalnya data tidak kosong sesuai format atau berita lainnya. Yang kedua, enkripsi pesan dengan Vigenère receiver. Fungsi Vigenère encrypt pada variabel kunci dan pesan digunakan untuk mengenkripsi teks pada variabel pesan menggunakan kunci variabel kunci. Ini menghasilkan pesan terenkripsi. Yang ketiga, encoding dengan base64. Fungsi base64 underscore encode pada variabel pesan mengkonversi hasil enkripsi menjadi format teks base64 di variabel pesan 2. Hal ini dilakukan untuk memastikan pesan aman disimpan di database menghindari karakter yang tidak valid dalam SQL. Yang keempat, menyimpan ke database. Query SQL insert to values variabel pesan 2, now, dan variabel kunci menambahkan data ke tabel pesan di database kolom yang disimpan adalah ID, diasumsikan otomatis ditentukan oleh database. Variabel pesan 2, pesan terenkripsi dalam base 64, function now, waktu menyimpan saat ini, dan variabel kunci enkripsi. Yang kelima, eksekusi query. Fungsi MySQL underscore query pada variabel connect digunakan untuk menjalankan query. Jika terjadi error, die MySQL error connect menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Yang keenam, respon setelah penyimpanan. Jika query berhasil, pengguna diarahkan ke halaman menu underscore data enkripsi teks PHP menggunakan header location menu underscore data enkripsi PHP. Jika query gagal, pesan peringatan muncul menggunakan alert data gagal ditambahkan. Fungsi base64 underscore encode adalah fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk mengonversi data menjadi representasi teks dan format base64.
dalam kode di atas. Setelah pesan dienkripsi menggunakan fungsi vGeneric encrypt, fungsi ini base64 encode mengonversi hasil enkripsi tersebut ke format base64. Proses ini memastikan bahwa pesan terenkripsi dapat disimpan dalam database tanpa masalah terkait karakter khusus yang mungkin tidak didukung oleh SQL atau kolom database. Karena base64 underscore encode adalah fungsi bawaan PHP, tidak perlu mendefinisikannya secara manual sehingga kode dapat langsung menggunakannya. Untuk contoh enkripsi base64, contoh implementasi sederhananya adalah contoh bagaimana enkripsi dan dekripsi menggunakan base64 bekerja dalam langkah-langkah sederhana. Contoh teks awal plaintext, selamat pagi, semoga hari menyenangkan, tanda seru. Langkah yang pertama, proses enkripsi, yaitu representasi pesan dalam karakter ASCII. Teks diubah menjadi nilai bit representasi biner berdasarkan kode ASCII. Yang kedua, encode menggunakan algoritma base64. Data byte diubah menjadi representasi base64 dengan menggunakan karakter base64 untuk setiap 6 bit. Jika data tidak cukup untuk mengisi 3 bit atau dalam kurung 24 bit, tambahkan padding simbol sama dengan. Yang ketiga, hasil enkripsi untuk hasilnya adalah seperti berikut. Untuk dekripsi Vigenere, yang pertama ada inisialisasi variabel. Pada variabel PSWD, kunci enkripsi diubah menjadi huruf kecil untuk mempermudah perhitungan. Variabel code tidak digunakan dalam fungsi ini, seharusnya dapat dihapus. Dan variabel key indeks untuk iterasi kunci dimulai dari 0. Dan variabel KL panjang kunci dienkripsi dan variabel length panjang teks yang akan dienkripsi. Yang kedua, iterasi teks. Iterasi dilakukan untuk setiap karakter dalam variabel teks menggunakan loop for. Yang ketiga, dekripsi karakter. Jika karakter dalam huruf adalah huruf C-type underscore alpha, variabel teks, variabel i, dekripsi dilakukan huruf kapital. Dikonversi ke angka menggunakan OR, variabel teks, variabel i dikurang OR huruf A kapital. Nilai huruf pada kunci dikurangi dari nilai huruf teks jika hasil negatif ditambahkan 26 atau modul 26. Hasil dikonversi kembali ke karakter menggunakan function char. Huruf kecil, proses serupa dilakukan tetapi dihitung dengan OR huruf kecil sebagai dasar untuk huruf kecil. Yang keempat, perulangan kunci. Indeks variabel key untuk kunci diperbarui setiap kali harus didekripsi. Jika indeks variabel key mencapai panjang kunci variabel KL, indeks direset menjadi 0 atau kunci diulang. Yang kelima, hasil dekripsi. Setelah semua karakter didekripsi, teks dikembalikan. Selanjutnya, dekripsi base64. Yang pertama, pengecekan keberadaan data, mengecek apakah hasil query variabel ada pesan memiliki data yang jumlah baris lebih dari 0. Variabel ada pesan adalah hasil query sebelumnya untuk mendapatkan data pesan dari tabel pesan. Yang kedua, mengambil data baris per baris. Loop ini mengambil setiap baris data dari hasil query variabel ada pesan dan menyimpannya ke dalam variabel data underscore baris. Fungsi MySQL fetch array digunakan untuk mengambil data baris dalam bentuk array, baik numerik maupun asosiatif. Yang ketiga, proses dekripsi base64. Fungsi base64 underscore decode adalah fungsi bawaan PHP untuk mendekode data yang sebelumnya telah dienkode menggunakan base64. 64 digunakan untuk mengonversi data biner menjadi format teks yang dapat disimpan atau ditransmisikan. Dekripsi Vigenere. Fungsi Vigenere underscore decrypt digunakan untuk mendekripsi teks yang telah menjadi dekripsi base64. Algoritma Vigenere membutuhkan kunci untuk melakukan proses dekripsi ini. Hasilnya adalah teks asli dari pesan yang dekripsi sebelumnya. Untuk contoh dekripsi base64, contohnya adalah seperti yang tampil di sini. Kemudian decode menggunakan algoritma base64, setiap karakter base64 diterjemahkan kembali menjadi nilai byte. Hasil padding diabaikan untuk mendapatkan data asli. Konversi kembali byte menjadi teks asli yaitu selamat pagi, semoga hari menyenangkan, tanda seru. Selanjutnya, steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan dalam media digital seperti gambar atau audio dengan mengubah bit-bit paling tidak signifikan dari data tersebut. Dalam konteks gambar, ini berarti memodifikasi bit terakhir dari setiap pixel warna untuk menyisipkan informasi tersembunyi. Untuk steganoenkripsi, kode yang diberikan adalah implementasi steganografi gambar menggunakan teknik least significant bit atau LSB di mana pesan disembunyikan dalam gambar dengan memodifikasi bit terakhir dari nilai warna pixel. Berikut penjelasan tentang setiap bagian kode. Yang pertama, fungsi stega encrypt. Fungsi ini digunakan untuk mengekripsi pesan ke dalam gambar menggunakan teknik steganografi LSB. Yang kedua, menambahkan IOF dan mengubah pesan menjadi biner. Yang ketiga, mengubah gambar dan memeriksa ukuran pesan. Yang pertama ada image creates from string. Ini untuk membaca gambar sumber dari file. Selanjutnya, list get image size untuk mendapatkan ukuran gambar lebar dan tingginya. Kemudian, if variable message length lebih besar dari variabel width dikali dengan variabel height, memeriksa apakah pesan terlalu panjang untuk disembunyikan dalam gambar. Terlalu banyak bit pesan dibandingkan jumlah pixel yang tersedia. Yang keempat, proses penyembunyian pesan menggunakan dua variabel koordinat pixel untuk melacak posisi pixel yang sedang diproses.
Pesan diubah bit per bit disembunyikan dalam bit paling tidak signifikan dari warna biru setiap pixel. Warna merah dan hijau tetap tidak berubah. Selanjutnya, image color add mendapatkan nilai warna pixel di koordinat yang ditentukan. Variable newbie eh, store variable newbie dikurang satu sama dengan variable message bin array variable x mengganti bit terakhir LSB warna biru dengan bit dari pesan biner. Selanjutnya, image set pixel mengganti warna pixel dengan warna yang baru setelah perubahan pada LSB. Yang kelima, menyimpan gambar baru, image PNG, menyimpan gambar yang sudah dimodifikasi dengan nama file acak. Selanjutnya ada variabel hasil akhir sama dengan hasil random digit PNG menyimpan nama file hasil modifikasi untuk dikembalikan. Yang keenam, menghancurkan gambar dan mengembalikan hasil. Image destroy, variable image melepaskan memori digunakan oleh gambar. Fungsi mengembalikan nama file gambar yang sudah disiapkan pesan, yaitu return variabel hasil underscore akhir. Selanjutnya untuk deskripsi. Yang pertama, inisialisasi gambar dan variabel image creation from string, file get content, variabel src membaca gambar dari file, mengonversinya menjadi gambar yang bisa diproses. Selanjutnya, variabel kosong yang akan menyimpan pesan di deskripsi, kemudian variabel untuk menghitung jumlah bit yang telah diproses, dan koordinat pixel untuk memulai dekode pesan dimulai dari titik kiri atas gambar. Kemudian mendapatkan informasi tentang ukuran gambar, yaitu lebar dan tinggi. Yang kedua, proses dekripsi, melakukan iterasi setiap pixel dalam gambar. Dan pixel adalah hasil perkalian lebar dan tinggi gambar. Selanjutnya, pengolahan pixel. Jika koordinat horizontal X melebihi lebar gambar, pindah ke baris berikutnya dengan menambah 1 pada pixel Y dan mengatur pixel X ke 0. Jika sudah sampai pada akhir gambar, loop akan berhenti. Selanjutnya, mengambil nilai warna dari pixel pada koordinat Y dan X. Selanjutnya, masing-masing mengambil nilai warna merah, hijau, dan biru dari nilai RGB pixel. Kemudian mengonversi nilai warna biru ke format biner. Kemudian menambahkan bit terakhir LSB dari warna biru ke pesan yang sedang dibangun. Yang ketiga, menentukan akhir pesan, menghitung jumlah bit yang telah ditentukan, kemudian maka periksa apakah ini adalah karakter akhir dari pesan, mengecek apakah 8 bit terakhir adalah tanda akhir pesan, jika ya, maka proses dekripsi selesai. Selanjutnya, menghapus karakter akhir dari pesan yang telah terdekripsi dan mengonversinya kembali menjadi string. Selanjutnya, menampilkan pesan bahwa dekripsi selesai dan menampilkan pesan yang telah terdekripsi. Selanjutnya ada untuk menangani koordinat pixel, pindah ke pixel berikutnya dalam baris yang sama. Yang keempat, mengembalikan pesan. Fungsi ini akan mengembalikan pesan yang telah didekripsi setelah menemukan tanda akhir pesan dan menghapusnya. Di sini ada function convert string to binary. Fungsi to-bin variabel str digunakan untuk mengonversi sebuah string menjadi representasi biner dalam bentuk angka 0 dan 1. Berikut adalah penjelasan demi langkah fungsi ini. Yang pertama, menerima input. Fungsi ini menerima input berupa sebuah string yang akan diubah menjadi biner. Yang kedua, menentukan panjang string. Digunakan untuk menghitung panjang string yang diberikan. Ketiga, inisialisasi variabel. Diinisialisasi sebagai string kosong, tempat untuk menyimpan hasil konversi biner. Yang keempat, loop untuk setiap karakter. Fungsi ini melakukan perulangan untuk setiap karakter dalam string, dari belakang ke depan. Yang kelima, menyusun hasil biner untuk setiap karakter ditambah ke variabel, sehingga membentuk string biner yang lengkap. Yang keenam, mengembalikan hasil. Fungsi ini mengembalikan hasil akhir, yaitu representasi biner dari string input. Fungsi toString digunakan untuk mengonversi string biner yang terdiri dari angka 0 dan 1 kembali menjadi teks biasa. Berikut adalah fungsi yang langkah-langkah yang dilakukan fungsi ini. Yang pertama, pemisahan biner. Memisahkan string biner menjadi potongan 8 bit. Fungsi explode digunakan untuk memisahkan setiap potongan biner ke dalam elemen array. Yang kedua, konversi ke desimal. Setiap elemen array yang merupakan biner 8 bit dikonversi ke dalam angka desimal menggunakan fungsi base convert. Yang ketiga, membentuk karakter. Fungsi char mengubah angka desimal tersebut menjadi karakter aksi yang sesuai. Yang keempat, membangun kembali teks. Karakter-karakter yang dihasilkan digabungkan kembali menjadi sebuah string. Sekian untuk materi teori presentasinya. Selanjutnya adalah untuk demo programnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada halaman landing page di sini kita akan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, kita akan mendaftar. Di sini menggunakan saya untuk username-nya Rio. Dan daftar. Di sini aku sudah terdaftar. Selanjutnya kita daftar.
Oh, ada kelupaan tuh. Ini kita cek dulu. Nah, username adalah Rio Rivaldo tadi ya. Di sini passwordnya akan dienkripsi menjadi pesan berbentuk seperti ini. Nah, di sini sudah login di halaman beranda. Akan selamat datang dengan memanggil username, untuk nama lengkap. Kemudian di sini ada yang pertama adalah data enkripsi teks. Di sini kita dapat menambahkan datanya. Untuk pesannya kita ambil dari website UPN. Untuk kuncinya kita buat UPN untuk Jakarta. Kemudian pesan akan dienkripsi. Di sini ciphertext-nya akan muncul di tabelnya. Kemudian pesan ini akan dapat didekripsi ataupun dihapus. Jika dihapus maka pesannya akan dihapus dari database. Di sini pesannya akan muncul pesan yang kita tadi, kemudian dimasukkan kuncinya yaitu UPN Yogyakarta. Kemudian didekripsi. Dari ciphertext yang tadi kita telah masukkan akan menghasilkan hasil yaitu arah pendidikan UPN Veteran Yogyakarta adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya. Untuk data plain text ini dapat dihapus. Selanjutnya yaitu data untuk mengenkripsi gambar melalui steganografi. Di sini kita akan menggunakan pesan yang tadi, kemudian memilih foto. Untuk kuncinya kita buat UPN Yogyakarta. Kita enkripsi. Nah, untuk nama gambarnya itu hasil 385.png. Untuk gambarnya akan seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ada waktu enkripsinya. Kemudian ada aksi untuk dekripsi. Nah, kesalahan dalam program saya seharusnya di menu ini ada terdapat menu download yang dimana download ini untuk mendownload gambar yang sudah memiliki pesan tersembunyi. Namun karena keterbatasan waktu saya tidak sempat mengerjakannya sehingga ini program ini memiliki kekurangan yaitu untuk download. Selanjutnya untuk data ini kita dapat dekripsi atau hapus. Kita coba untuk dekripsi dengan kunci teks UPN Yogyakarta, kemudian didekripsi. Nah, dari gambar yang tadi memunculkan plain text yaitu arah pendidikan UPN Veteran Yogyakarta adalah mengembangkan ilmu dan seterusnya. Nah, seharusnya di menu ini kita dapat mengupload file gambar yang sudah kita download sebelumnya, kemudian didekripsi. Ini merupakan salah satu kekurangan dalam program ini. Seharusnya download ini adanya di data enkripsi gambar saat ingin menambahkan data dan kemudian dienkripsi. Setelah gambar dienkripsi, maka gambar tersebut dapat di-download, kemudian didekripsi saat filenya sudah kita upload lagi di sini. Yaitu file yang kita upload adalah file yang kita download sebelumnya di halaman data enkripsi gambar. Untuk gambarnya dapat download sebenarnya ini hanya sebuah download yang sama saja dengan gambar yang sebelumnya. Karena ini memiliki sebuah kesalahan. Seharusnya untuk menu download itu ada di sini. Saat gambar ditambahkan muncul di sini, kemudian di-download yaitu foto yang sudah memiliki teks disembunyi. Kemudian di halaman ini kita dapat mengupload file yang sudah kita download tadi, kemudian didekripsi dan memunculkan plain text-nya. Itu adalah sebuah kekurangan dari web ini. Untuk ini kita dapat hapus untuk gambar yang di-download tadi, hasilnya sama saja. Dan untuk yang terakhir, kita dapat kembali ke halaman landing page itu logo. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.